mari kita sikapi dengan positif, karena ini adalah di satu hal World Bank melakukan survei persepsi tadi, ya dengan hasil seperti ini. Nah, di satu sisi pemerintah beserta seluruh stakeholdernya ini jadikan menjadi PR bersama, ya. Bagaimana sebenarnya mentality daripada stakeholder ini bisa segera melakukan transformasi, bisa melakukan repositioning, bagaimana cetak biru sistem logistik nasional dengan Perpres nomor 12 nomor 26 tahun 2012 lalu sudah kita miliki. Tentu dinamika daripada global logistik, regional logistik dan bahkan domestik dinamika perlu ada repositioning. Tetapi bottom line-nya adalah mari kita sama-sama sikapi dengan positif untuk segera melakukan upaya-upaya transformasi dalam melakukan perbaikan-perbaikan ekosistem logistik nasional. Karena logistik nasional ini terutama dampaknya terhadap biaya logistik tentu akan menjadi suatu faktor utama dalam hal mewujudkan competitiveness nasional kita di pasar regional bahkan di pasar global. Sehingga perlu adanya kekuatan, ada kemampuan dan itikat baik daripada pemerintah untuk segera bisa membangun suatu lembaga logistik yang permanen. Karena mengingat logistik ini multi stakeholder dan juga multisektoral, bahkan tidak hanya antara kementerian dan lembaga, bahkan juga ekosistemnya dari pusat dan ke daerah. Sehingga perlu suatu lembaga independen, lembaga permanen, yang selanjutnya perlu pemerintah juga sudah mempersiapkan undang-undang logistik nasional. Kenapa tidak? Karena dari sektoral saja, misalnya undang-undang pelayaran, itu juga sudah memiliki peraturan undang-undang. Dari sisi sektor penerbangan juga sudah memiliki undang-undang penerbangan. Dan juga dari sektor darat juga sudah memiliki undang-undang lalu lintas. Nah, kenapa tidak pemerintah punya keberanian untuk segera tadi membangun lembaga independennya dan juga segera menginisiasi untuk diciptakannya undang-undang logistik. Dan kami yakin lembaga World Bank ini dengan merilis LPI bisa menjadi trigger untuk menjadi tujuan atau ultimate goal daripada pemerintah dan stakeholder yang ada di Indonesia, Mbak Sinta. Baik Pak Akbar. Menarik Pak, tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya ini perlu upaya-upaya transformasi, salah satunya adalah membangun lembaga independen atau membangun lembaga logistik ya Pak. Karena kalau kita lihat mungkin yang saat ini ada adalah hubungannya antar stakeholder saja. Tapi kalau bicara kinerja Pak, artinya dengan situasi seperti sekarang tanpa ada lembaga independen begitu ya, tanpa ada lembaga yang khusus menangani logistik, melihatnya seperti apa Pak Akbar? Ya, sebenarnya dari helikopter view, pemerintah ini sudah banyak melakukan terobosan. Salah satunya bagaimana dengan kesadaran yang tinggi, pemerintah sudah melahirkan yang namanya single platform antara kementerian dan lembaga yang dipanggil National Logistic Ecosystem, NLE. Bagaimana mengurangi intervensi daripada face-to-face kementerian dan lembaga, dan juga proses bisnisnya, bahkan di dalamnya melibatkan penegakan hukum, dalam hal ini KPK yang dipanggil dengan Stranas Pencegahan Korupsi. Ini juga sudah inline, sudah terintegrasi dalam program jangka menengahnya pemerintah. Sehingga sebenarnya kami dari pelaku logistik merasakan ada perbaikan-perbaikan yang kita temui daripada 5 tahun sebelumnya. Dan perlu juga Mbak Sinta pahami, collateral damage yang diciptakan atau akibat daripada COVID di hampir secara global, tentu recovery-nya berbeda-beda dari setiap negara. Dan kita tahu dengan populasi hampir 275 juta, ini tantangan sendiri daripada pemerintah dalam melakukan perbaikan-perbaikan dari seluruh sektor, khususnya dari sektor logistik nasional, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Akbar. Lalu saya ingin ke Pak Begitu. Ahmad. Pak Ahmad, tanggapan Anda terkait apa yang disampaikan oleh Pak Akbar bahwa memang kalau Indonesia ini
memerlukan begitu lembaga independen, lembaga logistik yang permanen ke depannya untuk khusus mengawasi atau menangani kinerja dari logistik yang ada di Indonesia sendiri? Ya, kalau saat ini terlihat masih belum ada lembaga yang fokus khusus untuk menangani performa logistik di Indonesia. Jadi ini kan masih terkesan menyebar gitu ya di berbagai instansi, kementerian, lembaga, baik pusat maupun daerah. Nah, masing-masing juga ya artinya belum fokus lah, artinya belum ada lembaga yang fokus untuk menata itu. Nah, mungkin perlu ada turunan atau penguatan dari Perpres itu yang tahun 2012 menjadi sebuah katakanlah undang-undang. Jadi kita ingin memperkuat sebenarnya, ingin memperkuat dan ingin lebih fokus lagi untuk menata logistik kita. Nah, tentu harus ada katakanlah ya pihak yang lebih fokus ya entah lembaga independen atau lembaga di bawah atau ya seperti apa gitu ya. Intinya kita perlu fokus. Kalau saat ini terlihat belum fokus, masih menyebar di berbagai instansi, kementerian lembaga dan daya dukungnya kita belum tahu antar satu instansi dengan instansi yang lain gitu. Karena untuk meningkatkan daya saing perlu didahului dengan daya dukung dulu nih. Nah, kalau kita membuat katakanlah satu lembaga entah itu independen atau di bawah pemerintah, diharapkan ini bisa lebih fokus menangani, fokus mengurusi terkait hal-hal yang tadi itu logistik, kemudian juga pilar-pilar pembentuk logistiknya satu persatu bisa diperbaiki ya menurut saya. Perlu ada lembaga yang fokus menurut saya. Selama ini kita belum ada lembaga yang fokus ke situ.